semua karunia-Nya, dan syukurilah semua karunia-Nya, dan syukurilah semua karunia-Nya. Jika kau ingin mencari apa yang kau mau, janganlah ragu dalam mendapatkannya. Satukan langkah bersama kita untuk maju, wujudkan harapan dan raih cita-citamu. Namun semua tak cukup dengan berusaha, selalu berdoa pada
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, ikhwasilah semua, diharapkan langsung saja kita masuk ke breakout rooms masing-masing yang sudah terterakan di pojok kiri layar masing-masing. Yang ikhwan atau laki-laki masuk ke breakout rooms ikhwan, yang akhwat atau perempuan langsung masuk saja ke breakout rooms akhwat. Nah, untuk mengefisiensi waktu, mohon segera dipercepat. Ya, terima kasih teman-teman semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum mulai, aku mau himbau dulu nih untuk yang belum on-cam, mohon untuk on-cam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam kelas tahsin yang ketiga. Tentunya dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam kita junjung kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Teman-teman, sebelumnya aku mau perkenalan dulu nih. Nama aku Najmi. Mungkin yang udah ikut dari pertama, udah tahu nama aku gitu. Nah, untuk pemateri kali ini, kita balik lagi nih ke Kanaurah. Kalau kemarin yang pertama ikut, pasti udah pada kenal kan Kanaurah ini. Sekeren apa gitu. Nah, karena yang kedua itu ada Kak Aisy. Lalu sekarang balik lagi ke Kanaurah. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin Kak Naura bisa langsung dimulai aja untuk membawakan materinya. Baik, terima kasih Kak Najmi. Langsung aku mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa rasulihi wa muqri'il qur'ani ma' muhibbihi amma ba'd. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi materi tahsin kita. Kemarin sama Kak Isna udah sampai huruf ro ya. Sekarang kita lanjutin, setelah huruf ro, kita membahas huruf zai. Huruf zai. Huruf zai, di mana makhrajnya huruf zai? Ujung lidah sejajar dengan ujung gigi seri bawah. Sama seperti sin, sama juga seperti sod. Zai. Huruf zai. Oke, kemudian huruf zai ini dia punya sifat istimewa yang tidak dimiliki oleh kebanyakan huruf lain desis dari suatu huruf. Jadi suara z, nah itu suara desisnya itu dia hanya dimiliki oleh huruf zai saja. Begitupun juga dengan huruf shofir yang lain seperti huruf sod dan juga huruf sin. Jadi sod, zai dan sin sama makhrajnya ya. Oke, kemudian kita praktek huruf zai. Hati-hati huruf zai ini dia ada punya sifat namanya jahar atau tertahan udaranya. Jadi ketika mengucapkan huruf zai, jangan sampai keluar udara yang deras. Contoh, za, za, za. Itu kayak tercampur sama sin jadinya. Sedangkan huruf zai ini mesti diucapkan dengan jahar atau tertahan udaranya. Jadi dia fokusnya adalah di pita suara. Ketika mengucapkan zai, coba dirasakan di pita suaranya yang di tenggorokan sampai dia bergetar gitu. Karena si zai ini dia sifatnya jahar, tertahan udaranya. Oke, kita praktek huruf zai. Ingat lagi jangan sampai dia tercampur dengan hamsnya mirip seperti huruf sin. Karena beberapa orang ada yang membaca seperti itu. Contohnya za, za, za. Jadi desisnya tercampur antara dengan sin dengan huruf zai. Jadi dibedakan ya. Kita fokuskan za, 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 zu, zi, za. Sekali lagi, ingat kita masih pakai kesempurnaan harokat. Kalau dhammah dia monyong sempurna, kalau kasroh dia senyum, fathah, lidahnya turun, pangkal lidahnya turun, kemudian dikeluarkan suaranya. Zu, zi, za, 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 za. Sekali lagi ya. Zu, zi, za,
Hati-hati jangan diucapkan dengan za, za. Atau pangkal lidahnya naik. Harusnya huruf zai kita ucapkan dengan tipis. Atau istilahnya adalah sifat istifal. Istifal artinya adalah merendahnya pangkal lidah. Jadi diucapkan dengan za, bukan zo. Gitu. Jadi pangkal lidahnya turun. Zu, zi, za. Zu, zi, za. Ingat ya, desisnya itu adalah desis dari huruf zai tanpa udara. Jadi bukan za, az. Gitu. Karena sebagian ada yang membaca seperti itu. Jadi ditahan udaranya. Az. Kemudian sama ketika kasroh uz. Coba kita gabung ya. Jadi zai ini dia juga ada sifat rokhawah namanya atau mengalirnya suara. Jadi dia udaranya tertahan tapi suaranya mengalir. Gimana? Nah, ketika sukun kita bisa ambil contoh nih ketika sukun. Az. Nah, itu yang mengalir adalah suara tapi tanpa udara. Coba kita rasakan. Az. Ditahan udaranya jangan sampai mengalir deras. Sekali lagi ya. Az, iz, uz. Az, iz, uz. Kemudian ketika kita sandingkan dengan hamzah, diperhatikan lagi kesempurnaan harokatnya. Kalau yang fathah maka diucapkan dengan tipis. Kalau dhammah monyong sempurna sampai membentuk bulatan, jangan ragu-ragu ketika memonyongkannya. Nah, kasroh juga sama, dibuka rahangnya. Azu, azi, aza. Sekali lagi. Azu, azi, aza. Sambil kita sama-sama latih ya, sifat istifal. Jadi bukan azu, azi, aza. Tapi dibuka, ditarik mulutnya. Kemudian diturunkan pangkal lidahnya. Bukan o. Tapi dibuka, pangkal lidahnya kemudian turun. Azu, azi, aza. Iza, uzu, izi. Sekali lagi ya, dari awal. Ingat, yang pertama ditahan udaranya. Tahan udaranya, kemudian kita sempurnakan sifat slofir atau desis. Suara z-nya, nah itu kita mesti sempurnakan di situ. Zu, zi, za. Az, iz, uz. Azu, azi, aza. Iza, uzu, izi. Oke, itu untuk huruf zai. Kemudian kita lanjut dulu. Setelah huruf zai ada huruf sin. Ada huruf sin. Sin makhrajnya di ujung lidah sejajar dengan ujung gigi seri bawah. Sama seperti zai tadi. Jadi kita masih membicarakan huruf dengan makhraj yang sama atau tempat keluar yang sama, yakni huruf sin. Nah, kemudian untuk huruf sin, dia punya kembaran ya, atau punya teman yang sama juga makhrajnya, namun dia beda di sifat, yakni shod. Jadi shod itu adalah sama makhrajnya seperti sin, tapi bedanya yang satu tipis, yang satu tebal. Karena itu, ketika kita mengucapkan sin yang berharokat dhammah, su, itu disenyumkan terlebih dahulu. Su. Kenapa? Kenapa nggak langsung monyong aja? Su. Nah, dikhawatirkan ia menyerupai huruf shod. Kalau shod dhammah gimana? Su. Kalau sin yang nggak perlu senyum dulu untuk mengucapkan huruf dhammah, takutnya menyerupai shod tadi. Su. Nah, jadi kita bedakan dengan senyum terlebih dahulu ketika mengucapkan huruf sin. Coba ya. Su. Jadi desisnya udah mengalir dari ketika dia senyum. Jadi senyumnya bukan sekedar su, tapi udah dialirin. Baik itu udara maupun suara dari ketika senyum sudah mengalir. Su. Ya, jadi hati-hati jangan sampai langsung su karena menyerupai huruf shod.
Sod. Kan kalau sod, dhammah dia dibaca tebal. Su. Nah, untuk mengucapkan sin yang dhammah, kita bedakan. Karena mereka beda. Satunya tipis, satunya tebal. Gitu ya. Untuk huruf sin dhammah, ucapkan dengan senyum terlebih dahulu. Su, si, sa. Nah, lagi-lagi, karena dia beda dengan huruf sod, maka sin ini diucapkan dengan tipis. Turunkan pangkal lidahnya. Sa. Bukan so, tapi sa. Sambil agak senyum sedikit, senyumnya tarik ke bawah. Sa. Dibuka mulutnya ya. Nah, ketika kita mengucapkan fathah itu, bukan berarti giginya rapat. Jadi bukan tapi tetap dibuka. Ada jeda antara gigi atas dan gigi bawah. Sa. Jadi pertama suaranya keluar, kemudian pangkal lidahnya turun, suaranya dikeluarkan ya. Su, si, sa. Su, senyum dulu baru senyum. Dan desisnya sudah mengalir dari ketika dia senyum. Su, si, sa. Sekali lagi. Su, si, sa. Kemudian ketika sukun, nah huruf sin ini dia punya sifat rokhawah. Sifat rokhawah atau mengalir suaranya. Akan sangat tampak ketika dia sukun posisinya. As, is, us. Nah, di sini yang mengalir adalah suara dan juga udara. Jadi suaranya mengalir, udaranya juga mengalir. Jadi suara dan udara ini beriringan mengalir ketika sukun. As, is, us. Ingat ya, masih tipis. Us pun sama. Jadi bukan us. Itu akan menyerupai huruf sod. Tapi balikan lagi ke posisi tadi. Senyum, sambil senyum. As, is, us. Nah, hati-hati ya. Setelah dhammah hati-hati. Karena biasanya kita masih ke bawah posisi dhammahnya. Us. Padahal harusnya setelah dhammah u, ketika sin sukunnya balik ke senyum. Us. Jadi bukan us, tapi us. Gitu ya. Kita agak fokuskan, agak banyak di senyum ya ketika sin. Karena dia tadi punya teman yang satu lagi huruf sod, yang mana sod itu mesti tebal, sedangkan sin mesti dibaca tipis. Oke, coba kita ulang sekali lagi ya. Huruf sin dari mulai dia harokat dhammah, maka senyumkan dulu baru monyong. Su, si, sa. Sekali lagi. Su, si, sa. Kemudian ketika sukun, maka alirkan. Coba kita alirkan sampai bertemu hamzah berikutnya. As, is, us. Nah, ketika us, posisi bibirnya tarik lagi. Jangan sampai us. Tapi us. Jadi desisnya pun tipis. Desisnya huruf sin mesti kita tipiskan. Kemudian kita gabungkan dengan hamzah ya. Asu, asi, asa. Sekali lagi. Asu, asi, asa. Isa, usu, isi. Nah, ketika usu, maka si huruf sin ini diapit dua dhammah. Yang pertama, dhammah pada hamzahnya, u. Kemudian, dhammah untuk sinnya. Namun balik lagi, kan sin harus monyong. Senyum dulu baru monyong. Ketika posisi usu, berarti monyong, senyum, monyong. Usu. Gitu. Jadi mesti ya. Karena kenapa? Kalau misalkan kita nggak senyum dulu, khawatir dia menyerupai dengan huruf sod. Usu. Gitu. Jadi kita senyumkan dulu. Usu. Untuk membedakan dia dengan huruf sod yang tebal. Oke, itu untuk huruf sin. Sekarang kita lanjut ke huruf berikutnya. Setelah huruf sin, ada huruf shin. Huruf shin. Shin, di mana makhrajnya huruf shin di tengah lidah. Tengah lidah bertemu dengan langit.
Nah, huruf shin ini dia punya sifat yang tidak dimiliki oleh huruf lain. Hanya dimiliki oleh huruf shin, satu huruf saja, yakni sifat tafashi. Sifat tafashi atau menyebarnya udara di permukaan lidah. Shu, shi, sha. Nah, jadi ketika mengucapkan shin, maka udaranya kita sebarkan nih ke permukaan lidah. Jadi ucapkan dengan deras, udaranya dikeluarkan dengan deras. Shu, shi, sha. Sha, sha, sha. Gitu. Karena sebetulnya huruf shin ini makhrajnya adalah di tengah lidah, maka sebetulnya kita tidak perlu mengucapkan dengan monyong. Kan sebagian ada ya mengucapkan shinnya dengan shu, shi, sha, sha. Gitu. Padahal sebetulnya makhrajnya huruf shin adalah dari tengah lidah. Jadi kalau bisa nggak perlu monyong berlebihan ketika mengucapkan shin. Karena balik lagi, makhraj dia adalah di lidah, bukan di bibir. Gitu ya. Shu, shi, sha. Shu, shi, sha. Jadi jangan sho, ucapkan dengan tipis. Pangkal lidahnya turun. Lidahnya pun rileks. Sha, sha, sha. Shu, shi, sha. Kemudian sama, ketika sukun, maka dia akan kelihatan jelas mengalir udara maupun suaranya. Ash, ish, ush. Sekali lagi ya, ingat, dia punya sifat tafashi, menyebarnya udara dengan deras ke permukaan lidah. Ash, ish, ush. Ashu, ashi, asha. Isha, ushu, ishi. Jadi ya, balik lagi, kalau bisa, nggak perlu monyong terlalu berlebihan, karena makhrajnya adalah di lidah, bukan di bibir. Oke, dari 3 huruf tadi yang sudah kita bahas, huruf zai, huruf sin, dan juga huruf shin, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau mau menyetorkan 3 huruf tadi? Ada kakak-kakak yang mau baca? Zai, sin, shin. Oke, kalau belum ada yang mau ditanyakan, kita lanjut aja kali ya. Oke, setelah huruf shin, maka kita masuk ke kelompok huruf-huruf itobaq. Huruf itobaq. Apa itu itobaq? Itobaq adalah salah satu sifat huruf, yakni mengangkatnya pangkal lidah dengan sangat tinggi. Jadi tebalnya tebal sekali untuk huruf itobaq. Huruf itobaq apa saja? Sod, bod, po, dan juga wo. Sod, bod, po, dan wo. Nah, keempat huruf ini masuk dalam kelompok huruf itobaq. Jadi mesti kita ucapkan dengan sangat tebal. Pangkal lidahnya diangkat sangat tinggi, sehingga suaranya akan menjadi sangat. Nah, untuk slot sendiri, makhrajnya sama seperti sin dan zai, yakni di ujung lidah sejajar dengan ujung gigi seri bawah. So, so. Yang membedakan apa? Huruf-huruf yang sebelumnya kita bahas adalah huruf-huruf tipis. Za, sa, sha. Sedangkan slot udah masuk ke kelompok huruf tebal. Tebalnya tebal sekali, jadi tingkat tebalnya paling tinggi. So. Pangkal lidahnya mesti diangkat sangat tinggi sehingga suaranya menjadi tebal. Karena akan beda suara slot yang pangkal lidahnya diangkat dengan yang tidak. Contoh, so. Beda suaranya dengan so. Coba ya, diangkat pangkal lidahnya. Jadi posisi lidah, diangkat pangkal lidahnya, diangkat. Kemudian lidahnya ditegangkan. So. Kerasa ya, bagian paling belakang lidah, pangkal lidahnya, nah itu diangkat. Nah, untuk bisa membiasakan mengangkat pangkal lidah, memang perlu banyak latihan. Jadi nanti kalau bisa, misalkan setiap habis sholat, kita latih nih, pangkal lidahnya diangkat, supaya kita terbiasa mengucapkan huruf-huruf yang tebal. So.
Ingat ya, suaranya akan beda dengan yang lidahnya turun. Contoh, so, so, so. So dengan so, suaranya akan beda. Gimana cara bisa supaya so, suara slotnya, itbaknya sempurna? Tadi banyak-banyak berlatih mengangkat pangkal lidah. Gitu. Jadi coba diangkat pangkal lidahnya. So, so, so. Kemudian lidahnya ditegangkan. So, su, sli, so. Su, sli, so. So, so. Nah, untuk huruf slot ini, ketika dia kasroh, kan biasanya huruf sebelumnya kita senyum dulu ya. Seperti tadi, zi, si, shi. Nah, untuk huruf slot yang kasroh, nggak perlu senyumnya terlalu lebar. Contohnya sli, sli, sli. Kenapa? Karena khawatirnya jadi mengurangi sifat tebalnya slot tadi, atau sifat itobaq. Jadi nggak apa-apa, nggak perlu senyum terlalu lebar ketika huruf slod. Yang penting kita fokusnya di tebalnya tadi, ya. Untuk huruf slod. Untuk huruf itbaq yang lain juga sama. Ketika kasroh, maka tidak perlu senyum terlalu lebar karena khawatir akan mengurangi sifat itbaqnya tadi. Karena kita fokusnya di sini sifat itbaqnya ya. Oke. Sekali lagi kita latihan. Diangkat pangkal lidahnya, kemudian lidahnya ditegangkan. Seluruh permukaan lidahnya diangkat. So, so, so. Su, sli, so. Coba ya, ketika kasroh. Sli, sli, sli. Bedakan dengan sin. Sama makhrajnya dengan slot, namun yang satu tipis, yang satu tebal. Kalau sin, dia diucapkan dengan tipis. Si, si, si. Sedangkan slot yang kasroh diucapkan dengan tebal. Sli, sli, sli. Jadi beda ya. Bedakan antara huruf-huruf yang tipis dengan huruf-huruf yang tebal. Su, sli, so. Su, sli, so. Ketika sukun juga sama. Desisnya menjadi tebal. Es, is, us. Oke. Nah, ketika kita mengucapkan slot yang sukun, maka jangan sampai monyong ya. Biasanya ada yang membaca aus, aus, aus. Karena sumber tebalnya slot itu dari pangkal lidah. Bukan dari bibir yang dimonyongkan. Contoh, so, 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 su, si, so. Bukan. Karena huruf slot, dia tebalnya dari pangkal lidah. Jadi nggak perlu monyong ya ketika mengucapkan slot yang fathah. Jadi ditahan. So, so, so. Bukan so, so, so. Karena sumber tebalnya dari pangkal lidah. Bukan dari bibir yang dimonyongkan tadi, bukan juga dari suara yang dibesar-besarkan. Contoh, ada sebagian yang membaca untuk mengucapkan slot yang tebal, dia jadi membesarkan suaranya. Contoh, so, so, so. Nah, itu sumber tebalnya masih kurang tepat, karena seharusnya slot diucapkan dari pangkal lidah yang dinaikkan sumber tebalnya. So, so, so. Bukan so, bukan juga so, so, tapi dari pangkal lidah. Jadi posisi bibirnya tidak maju, so, melainkan pangkal lidahnya diangkat sangat tinggi. Begitu ya, untuk huruf slot. Kemudian kita lanjutkan tadi, posisi ketika sukun. Els. Nah, ini rawan nih. Rawan sekali, huruf sebelumnya dibaca tebal juga. Nah, jadi dibedakan. Huruf pertamanya adalah huruf hamzah. Hamzah dibaca dengan tipis. E. Nah, masuk ke huruf slot yang sukun, els. Kita mesti tebalkan, desisnya mesti tebal, tapi jangan sampai mempengaruhi huruf hamzah di depannya. Els. Jadi bukan os, bukan o. Hamzahnya jangan tebal, tapi masih diucapkan dengan tipis tadi. E. Masuk ke slotnya tebal. Els. Jadi dibedakan ya. Hamzahnya yang pertama masih dibuka posisi mulutnya. Kemudian ketika sukun, slot sukunnya, posisi bibirnya balik ke normal, posisi normal. Jangan senyum, nggak monyong juga. Jadi els. Jadi bukan aus, nggak perlu monyong karena dia sumbernya dari lidah. Makhrajnya atau tempat keluar slot itu dari lidah, bukan dari bibir. Jadi nggak perlu monyong. Els.
as. Senyumnya di awal aja, pas hamzahnya. Masuk ke shad, dia ketika kasroh. Hamzahnya mesti tipis. Bukan tapi I. Ucapkan dengan tipis. Kemudian masuk ke shad, mesti diucapkan dengan tebal juga. Is. Jadi desisnya tipis, bukan diucapkan dengan is. Karena itu akan seperti huruf sin. Ingat ya, yang satu tipis, yang satu tebal. Sekarang kita lagi membahas huruf yang tebal, maka kita fokus ke sifat tebalnya, yakni sifat itbaq. Sekali lagi ya. Tadi as, hamzahnya tipis, shadnya tebal. Is, hamzah juga sama, hamzahnya mesti dibaca tipis. Bukan s, tapi is. Tuh. Kemudian untuk yang dhammah, us juga sama. Dhammahnya mesti monyong sempurna ketika hamzah. Us. Gitu ya. Itu untuk ketika posisi sukun. Kemudian kita berlanjut ketika disandingkan dengan hamzah. Asu, asli, asu. Nah, di sini rawan sekali hamzahnya dibaca tebal juga. Contoh asu, asli, asu. Padahal harusnya hamzahnya masih tipis. Jangan tercampur dengan suara huruf shad. Kita bedakan ya. Oke, dari yang kelompok pertama, asu. Hamzahnya tipis. Shadnya tebal. Su. Nah, untuk shad dhammah ini juga sama ya. Nggak perlu senyum dulu. Kan kalau tadi di sin kita mesti senyum dulu tuh. Su. Supaya suaranya tipis. Nah, ketika ini untuk huruf shad, karena kita mau fokus di sifat tebalnya, maka langsung saja dimonyongkan. Su. Agak senyum sedikit nggak apa-apa ya, senyumnya tarik ke bawah. Nah, shad posisinya nggak monyong, nggak senyum juga, bukan so, bukan juga so, tapi normal, posisi normal. So. Beda ya, hamzahnya jangan jadi o. Shadnya juga jangan jadi tipis, so. Tapi dibedakan, hamzahnya tipis, shadnya tebal. Aso. Sekali lagi. Asu, asli, aso. Iso, usu, isli. Coba ya, kita sekarang coba satu-satu. Isli. Asu, asli, aso. Iso, usu, isli. Gitu. Jadi mesti banyak-banyak berlatih untuk mengangkat pangkal lidah. Mungkin di awal memang agak kurang terbiasa ya, karena memang suara tebalnya ini nggak ada di pelafalan bahasa Indonesia. Kita kan A biasa ya, A, B, C, D. Nggak ada, maksudnya harus tebal yang sangat tebal. Sedangkan di pelafalan huruf hijaiyah, ada sifat namanya itbaq. Jadi mesti diucapkan dengan tebal untuk huruf-huruf yang itbaq. Huruf itbaq ada 4, apa saja tadi? Shad, bod, po, dan juga wo. Oke, setelah kita tadi membahas huruf shad, kita berlanjut ke huruf itbaq yang kedua, yakni huruf bod. Huruf bod. Nah, untuk huruf bod ini makhrajnya agak unik ya. Tempat keluarnya agak unik. Satu-satunya yang punya makhraj di sisi lidah. Jadi makhrajnya huruf bod adalah dari sisi lidah bertemu sepanjang gigi geraham. Jadi dialirkan dari gigi geraham yang paling belakang sampai ke depan.
dialirkan dari paling belakang sampai ke depan dari sisi lidah. Kalau misalkan lidah kita lebar, boleh kanan kiri dua-duanya mengalir berbarengan nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan pengen kanan doang atau kiri doang juga boleh. Jadi dialirkan ya, sisi lidah mengalir dari paling belakang ke depan. Bo, bo, bo. Ketika mengalirkan, ujung lidahnya ketika sudah dialirkan tadi, nah ujung lidahnya jangan ditempel. Jangan ditempel ke langit. Kenapa? Karena suaranya akan sama saja nanti. Contoh, do, do, do. Seperti D-nya Indonesia, padahal harusnya beda. Jadi ketika kita sudah alirkan tadi dari paling belakang, maka ketika udah mau menyentuh ujung lidah, itu dilepas. Langsung diucapkan matnya. Bo, 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 bu, boi, bo. Gitu. Nah, si huruf bot ini, dia juga punya sifat istimewa, yakni sifat istipolah. Sifat istipolah atau memanjang makhraj. Jadi yang punya sifat istipolah hanya satu saja, yakni huruf bod. Nah, huruf bod ini karena dia punya sifat istipolah, maka mesti diucapkan dengan perlahan-lahan ketika sedang latihan terutama. Kenapa? Karena kita membiasakan ya supaya bisa mengucapkan huruf bod dengan benar. Maka ketika ingat ya, berarti ketika mengucapkan bot, fokusnya ada dua. Pertama, memanjang makrojnya tadi, sisi lidah, bertemu sepanjang gigi geraham. Kemudian setelah dialirkan tadi, angkat pangkal lidahnya, karena dia punya sifat itobaq, atau mengangkat pangkal lidah sangat tinggi. Tingkat tebalnya paling tinggi. Bo, 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 boi, bo. Lagi ya. Ingat, kita ucapkan dengan pelan-pelan, jangan terburu-buru. Alirkan dulu makhrajnya. Tempat keluarnya dialirkan tadi dari sisi lidah bertemu sepanjang gigi geraham. Boleh kanan, boleh kiri. Atau kalau lidahnya lebar, boleh dua-duanya. Bu, boi, bo. Bo, bo, bo. Kemudian ketika sukun, maka juga mesti mengalir si huruf bot ini. Ada namanya sifat rokhawah, mengalir suaranya. Im, Jadi mesti dialirkan dulu suaranya. Nah, tapi dia mengalir suaranya bukan berarti mengalir udara ya, karena suara dan udara adalah dua ranah yang berbeda. Kalau bot, dia mengalir suara, tapi udaranya tertahan. Contoh, misalkan kita mengucapkan huruf bod, maka jangan diucapkan dengan do, do, do. Karena itu ada udaranya. Sedangkan huruf bod, dia mesti tertahan udaranya. Contoh lagi ketika sukun. Maka tidak ada udara yang keluar dari ketika kita mengucapkan bod sukun tadi. Kalau misalkan dia suara plus udara, suaranya akan jadi ad. Dia jadi nggak bisa ngalir. Gitu ya. Jadi yang mengalir adalah suara, bukan udaranya. Udaranya ditahan. Abu, aboi, abo. Abu, aboi, abo. Ibo, ubu, iboi. Ibo, ubu, iboi. Coba kita sekali lagi ya. Ingat, kita fokusnya ada dua. Yang pertama, mengalir makhrajnya atau tempat keluarnya. Kemudian dia mengangkat pangkal lidah sangat tinggi. Karena dia punya sifat itobaq. Bu, boi, bo. Kita latihan lagi untuk mengangkat pangkal lidah. Bo, bo, bo. Bu, boi, bo. Abu, aboi, abo. Abu, aboi, abo. Ibo, ubu, iboi. Ibo, ubu,
boy. Sekali lagi, jadi ketika bot yang kasroh juga sama, nggak perlu senyum terlalu lebar, karena fokus kita akan menebalkan hurufnya. Kalau misalkan senyumnya terlalu lebar, khawatir akan mengurangi sifat tebalnya tadi. Gitu ya. Ini untuk huruf bot. Kemudian setelah huruf bot, ada huruf apa? Ada huruf po. Huruf po. Huruf po ini adalah huruf yang paling kuat dari seluruh huruf hijaiyah. Kenapa? Karena dia memiliki sifat-sifat yang kuat. Contoh sifat-sifat yang kuat apa? Seperti jahar, syiddah, kemudian isti'la, itobab. Itu adalah sifat-sifat yang kuat. Dan po, dia punya semua sifat itu. Karena itu menjadikan po ini adalah huruf yang paling kuat sepanjang huruf hijaiyah. Apalagi dia memiliki sifat itobab, atau naik. Pangkal lidahnya sangat tinggi. Nah, ketika mengucapkan po, tadi ya, ucapkan dengan kuat, tebalnya juga diangkat, pangkal lidahnya sangat tinggi. Po, po, po. Jadi mesti dibenturkan, atau sifat syiddah dibenturkan. Po, po, po. Sekali lagi ya, ingat, suaranya akan beda dengan pangkal lidahnya yang turun. Contoh, to. Beda suaranya dengan po, po. Gitu. Jadi yang pertama tadi tebalnya masih tebal isti'la, atau tebalnya tebal standar. Sedangkan huruf itobaq maka tebalnya sangat tinggi. Kita latihan po, poi, po. Ingat ya, ucapkan dengan kuat, benturkan ke makhrajnya. Makhrajnya po di mana? Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, tempat tumbuhnya gigi. Rasa ya. Jadi ketika mengucapkan po, gusinya kena, giginya kena. Po. Hati-hati jangan sampai keluar lidahnya. Bukan po, tapi jadi dalam, di belakang gigi seri. Po. Gitu. Nah, ketika mengucapkan po juga sama, ditahan udaranya karena dia sifatnya adalah jahar, tertahan udaranya. Bukan to. Ditahan. Po. Gitu ya. Jadi dia bersih dari udara ketika mengucapkan ketika membenturkan makhrajnya. Kemudian ketika sukun, maka dia ada sifat namanya qalqalah. Qalqalahnya qalqalah yang tebal. Jadi dipantulkan ya suara po-nya ketika sukun. Atpo, itpo, utpo. Jadi pantulannya pun tebal, bukan ate, ite, ute. Tapi atpo, itpo, utpo. Pantulannya pun tebal ya. Jadi ketika mengucapkan qalqalahnya atau setengah harokat po, ucapkan dengan tebal juga, dan jangan sampai ada hamzahnya. Contoh seperti ada hamzahnya. Atpo, itpo, utpo, utpo. Kayak ditahan, suaranya nggak benar-benar keluar, tapi dia kayak ada berhentinya dulu. Atpo, itpo, utpo. Padahal harusnya dipantulkan saja. Atpo, itpo, utpo. Tebal juga ya, pantulannya juga mesti tebal. Atpo, itpo, utpo. Atpo, atpo. Nah ini bedakan ya, suaranya hamzah dengan suaranya po, maka akan beda. Atau hamzah pengucapannya tipis sedangkan po diucapkan dengan tebal. Apo. Atwi, apo. Ipo, utu, iti. Sekali lagi ya. Apo, atwi, apo. Ipo, utu, iti. Oke, coba kita praktek lagi dari awal huruf po. Pertama ingat, pantulkan setengah harokat ketika dia sukun. Kemudian sifat po banyak yang memiliki sifat-sifat yang kuat. Karena itu kita mesti ucapkan po. Pertama memantul tadi, kemudian membentur makhrajnya, dan pangkal lidahnya naik sangat tinggi. Po, poi, po.
po. Apple, itu, utu. Apple, apple. Itu, utu, iti. Oke, itu untuk huruf po. Kemudian setelah huruf po ada huruf itbaq yang terakhir kita bahas, yakni huruf wo. Huruf wo. Temannya po ya, temannya huruf po tapi ada titiknya di atas. Nah, huruf wo ini berbeda makhrajnya dengan huruf po, yakni di ujung lidah keluar bertemu dengan ujung gigi seri atas. Jadi ujung lidah keluar bertemu dengan ujung gigi seri atas. Berarti lidahnya wajib keluar. Wo, wo, wo. Wo, woi, wo. Fokus ada dua ya. Pertama, keluarkan lidahnya. Yang kedua, diangkat pangkal lidahnya sangat tinggi. Wo, woi, wo. Wo, wo, wo. Nah, hati-hati ini untuk huruf-huruf yang mesti keluar lidahnya. Nanti coba dicek masing-masing sambil bercermin ya. Karena cuma kita yang bisa lihat itu lidahnya udah keluar atau belum. Ya. Kalau misalkan dari Zoom gini kan khawatir nggak terlihat ya. Sudah keluar atau belum lidahnya. Gitu, untuk huruf wo. Karena wajib keluar. Kalau misalkan dia nggak keluar lidahnya, bisa menyerupai huruf lain. Karena makhrajnya akan beda. Kita praktek ya. Huruf wo. Wo, woi, wo. Wo, wo, wo. Ingat, ketika sudah dikeluarkan lidahnya, dia agak sedikit digesekkan. Karena dia punya sifat namanya sifat rokhawah. Atau mengalir suaranya. Wo, 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 woi, wo. Gitu ya. Jadi dikeluarkan lidahnya dan naik pangkal lidahnya. Kemudian ketika sukun juga sama, ada suara yang mengalir. Al, il, un. Dan alirannya pun tebal ya. Jadi bukan al, il, ul. Karena itu akan seperti huruf zal. Nah, yang ini huruf wo diucapkan dengan tebal. Al, il, un. Al, il, un. Masih sama ya. Lidahnya masih keluar. Ketika sukun juga dibiasakan, lidahnya wajib keluar. Al, il, un, avu, avi, avo. Nah, ini beda nih suaranya antara hamzah dengan huruf wo, suaranya akan beda. Avo, bukan ovo, bukan o, tapi hamzah masih tipis. Wo, wo. Gitu. Jadi ketika berdampingan, suara hurufnya jangan jadi campur. Bukan ovo, avo, tapi evo, evo. Jadi ketika hamzah ini dibaca dengan tipis, wo-nya dibaca dengan tebal. Evo, 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 evoi, evo, ivo, uvo, ivi. Sekali lagi ya. Wo, vi, wo. El, il, un. Mengalir suaranya. Evo, evi, evo. Ivo, uvo, ivi. Ivo, uvo, ivi. Nah, ini ketika posisi uvo, maka dia beda ya. Kalau misalkan huruf zal sama-sama keluar lidahnya. Nah, tapi dia yang satu tipis untuk huruf zal. Kalau huruf zal dia dibacanya uzu, uzu. Mirip sin tadi. Jadi monyong, senyum, monyong. Uzu. Nah, kalau temannya ini huruf wo sama-sama keluar lidahnya, tapi dia yang satu tebal untuk huruf wo. Uzu. Jadi nggak perlu senyum dulu, nggak apa-apa. Langsung aja dimonyongkan. Uzu, uzu. Sekali lagi ya. Wo, woi, wo. Lagi ucapkan dengan tebal sambil berlatih untuk bisa mengucapkan itobaq dengan sempurna. Wo, woi, wo.
Mesti konsisten ya. Keluar lidahnya mesti konsisten. Jadi aliran suaranya pun masih tebal. Bukan L, tapi Oke. Alhamdulillah. Tadi itu untuk huruf itbaq kita sudah bahas ya, empat-empatnya. Dari mulai sod, bod, po, dan juga wo. Keempat huruf itbaq ini memang perlu banyak berlatih supaya kita terbiasa mengucapkan itbaq atau sifat itbaq yang naik pangkal lidahnya sangat tinggi. Begitu. Ini terakhir ada yang mau setoran nggak? Setoran huruf-huruf yang udah kita bahas tadi. Ada yang mau setoran? Nggak apa kalau ada yang mau setoran. Kakak panitia juga boleh kalau mau setoran. Kak Arina mau setoran, Kak Arina? Nggak apa-apa, nanti Naura bantu kok. Boleh nih. Itu ya. Dari mulai huruf slot berarti ya. Slot, bod, po, sama bu aja. Jadi 4 huruf itbaq kok. yang ini ya Kak, Asia gitu ya Kak? Oke, mau di ini dulu, mau ditonton aja. Berarti aku baca, nanti kakak ikutin ya. Huruf slod, su, sli, so. Ayo. Bomah dulu. Su, sli, so. Su, sli, so. Ketika mengucapkan sli atau slot yang kasroh, hati-hati suaranya jadi seperti ada wawunya. Contoh, swi, swi, swi. Padahal harusnya langsung ke harokat kasrohnya. Sli, sli. Gitu. Jadi jangan sampai ada wawunya. Nah, sip. Jadi bukan swi, 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 tapi sli, sli, sli. Oke, lanjut Kak. Tadi setelah kita yang harokat biasa ya. Sekarang ketika sukun. As, is, us. As, is, us. Oke, hati-hati jangan sampai menebalkan hamzah. Karena dia berdampingan ya, jadi ke bawah gitu, jadi tebal juga. A-nya masih tipis, coba. A. As. As. Is. Us. Is. Us. Oke, jadi ingat tadi sifat rokhawahnya atau mengalir suaranya kita alirkan. As. Jadi coba alirkan sampai bertemu hamzah berikutnya. As. Is. Us. As. Is. Us. Oke. Asu. Asli. Asu. Asu. Asli. Aso. Apalagi yang short kasroh. Sli. Asu. Asu. Asi. Aso. Di aso. Aso.
Nah, jadi masih dilatih ya, Aso. Kak, supaya beda suara antara hamzah dengan slotnya. Kalau slot dia suaranya apa? Memantul ke langit-langit karena tadi diangkat sangat tinggi. Asu, asli, aso. Asu, aswi, aso. Oke. Iso, usu, isli. Iso, usu, isi. Oke, sip. Tadi ya, berarti PR-nya untuk huruf slot, ketika kasroh, maka jangan sampai menyerupai kayak ada wawunya tadi. Sui, sui, sui. Gitu, langsung. Sli, sli, sli. Gitu. Sama ketika disandingkan dengan huruf yang tipis, contoh hamzah, maka jangan sampai diucapkan dengan tebal juga hamzahnya. O, asu, asu, asli. Tapi hamzahnya dibedakan, mesti dibaca dengan tipis. Asu, asli, asu. Gitu ya. Dijaga masing-masing sifatnya. Oke, itu untuk huruf slod. Huruf selanjutnya, mau ke Arina lagi? Atau yang lain? Kak Hafiza Karim, mau baca? Begini. Boleh, Kak. Oke, huruf bod ya. Berarti selanjutnya. Huruf bod, balik lagi tadi, makhrajnya mengalir di sepanjang gigi geraham. Bu, bui, bo. Bo. Afwan, Kak, gimana, Kak? Boleh Bomah dulu ya. Bu, bui, bo. Bu, bi, bo. Oke, sekali lagi jangan sampai makhrajnya berhenti di ujung lidah. Kalau dari ujung lidah, maka suaranya seperti do, do, do. Ujung lidahnya jangan dipakai ya. Jadi dia stop di tengah-tengah, terus kemudian diangkat pangkal lidahnya. Bo, bo, bo. Bo, bo, bo. Oke, ketika sukun, maka mesti dialirkan. Ab, ab, ib, ub. Ad, ob, ob, id, u. Oke, dijaga ya. Hamzahnya dijaga supaya tipis. E, el, im, Id, ud. Oke, nah untuk huruf bod hati-hati kita ucapkan dengan memantul karena dia bukan termasuk dari huruf-huruf yang memiliki sifat qalqalah. Jadi jangan diucapkan ad, id, ud, tapi dia sebatas mengalir saja. Al, im, gitu. Jadi setelah dialirkan jangan dipantulkan tapi dibiarkan saja. Bukan abd gitu ya. Tadi jangan sampai dia memantul ketika sukun. Kemudian kita sandingkan dengan hamzah ya. Hati-hati hamzahnya jangan sampai dibaca tebal. Abu, abi, abo. Albu, di, albo. Di abu, abi, abo. Abu, albi, albo. Ibu, ubu, ibi. Ilbo, ubu, ilbi. Sekali lagi coba. Ibi. Ilbi. Oke, sip. Tadi ya, untuk huruf bod berarti yang mesti dilatih adalah jangan sampai ketika sukun memantul tadi, jadi mesti mengalir saja. Jangan sampai memantul, tapi dia mengalir. Gitu ya. Sama tadi dilatih lagi sifat itobaknya, udah mulai kelihatan tebalnya. Tinggal dilatih sedikit lagi aja supaya bisa dapat itbak yang sempurna atau tingkat tebal yang paling tinggi. Sip, barakallah. Jazakillah, Kak. Wa jazakillah khair. Huruf selanjutnya ada yang mau soran lagi? Setelah huruf bod berarti huruf po.
Ada lagi yang mau setoran huruf selanjutnya, huruf po. Nggak apa-apa, nanti insya Allah Nara bantu kok. Yuk, ada yang mau setoran lagi? Kak Riri Fatika. Atau Kak atau mau ke Arina lagi? Po sama huruf wo berarti 2 huruf lagi. Kak, kalau aku lagi boleh nggak? Mau nyoba Oke, yang boleh. Yuk, huruf po ya berarti. Oke, tadi balik lagi huruf po, jangan sampai mahfudnya keluar dari di antara 2 gigi ya, di dalam. Pu, pi, po. pu, pi, po. Oke, lagi diangkat pangkal lidahnya sangat tinggi. Po, Po, pu, pi, po. pu, pi, po. Sip. Apple, ipo, upo. Ilpo, ut, Apple, apple, apple. aku, alti, Ini coba lebih alpo. ditampakkan lagi sifat ipobaknya. Apple, apple, apple. Aku, alti, alpo. Ipo, upo, ipi. Ilpo, ulpu, Sip, Masya Allah. ilti. Tadi ya, dilatih lagi supaya sifat-sifat idbak lebih tampak lagi. Tadi udah agak tebal, gitu. Cuman karena sifat idbak ini tebalnya sangat tinggi, maka mesti butuh latihan ya. Dibiasakan mengangkat pangkal lidah. Gitu. Sip. Lanjut huruf vo. Huruf vo ada yang mau setoran nggak? Kakak yang lain? Aku. Oke, Kak Udina. Huruf vo yang perlu diperhatikan berarti yang pertama keluar lidahnya, yang kedua diangkat pangkal lidahnya. Oke, coba ya. Wo, woi, wo. Bu, wi, bo. Oke, jadi ketika mengeluarkan lidah jangan sampai lidahnya sekedar dikeluarkan doang, tapi mesti digesekkan juga supaya dia mengalir suaranya. Wo, woi, wo. Bu, wi, bo. Ya, jadi bukan wo. Jadi bukan sekedar keluar lidah, tapi lidahnya pun digesekkan dengan gigi ketika dikeluarkan tadi. Wo, woi, wo. Begitu ya. Oke. Lanjut ketika sukun. El, il, Nah, jangan sampai isba el harusnya satu harakat saja. El begitu. Sama tadi jangan sampai jadi qalqalah ya. Jadi jangan sampai memantul. Contoh al il ul tapi dialirkan. El il ul begitu. Jadi mengalir tapi jangan dipantulkan di akhir aliran tadi. El il ul. Ayo, amaya. Nah, tadi balik lagi karena kita sedang membicarakan huruf yang tebal, maka tidak perlu senyum terlalu lebar karena khawatir akan mengurangi sifat tebalnya tadi. Jadi nggak apa-apa, nggak perlu al, il, ul, tapi posisinya posisi normal. El, il,
Gitu. Oke, sekarang yang berharokat dua-duanya ya. Awu, awi, awu. Abu, alwi, alwo. Jadi ketika awi, bedakan posisinya dengan zal. Kalau zal, dia kan tipis. Azi, azi. Nah, untuk huruf wo, maka dibedakan dengan mengucapkan tebal. Azi, azi, azi. Coba ya. Awu, awi, awo. Abu, alwi, alwo. Oke, asik. Iwo, uwu, iwi. Ilwo, uwu, ilwi. Oke, sip, barakallah. Jadi tadi udah konsisten keluar lidahnya. Namun yang mesti diperhatikan ketika sukun jangan sampai memantul tadi gitu. Sama ketika sukun jangan ini apa posisi senyum, posisi bibirnya nggak perlu senyum terlalu lebar. Karena akan menyerupai huruf zal. Jadi karena huruf wo mesti dibaca dengan tebal, langsung aja gitu ya, ditebalkan. Sip, barakallah. Dina. Oke, untuk sesi pertemuan tahsin kali ini kita cukupkan sampai di sini ya. Sampai di huruf wo. Semoga tadi apa yang Nara sampaikan bisa bermanfaat. Jangan lupa dilatih lagi, terutama untuk huruf-huruf itbaq. Karena mungkin huruf itbaq ini adalah huruf yang mungkin agak asing ya. Nggak biasa kita ini apa naik pangkal lidah sangat tinggi begitu. Jadi mesti banyak-banyak berlatih. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bisa dilanjut, Kak Najmi. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kita udah dapat materi dari Kanaurah nih. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada pembacaan doa. Dan untuk Arina Manasikana dipersilakan untuk membaca doa penutupannya. Ya, untuk menutup pertemuan kita kali ini, mari kita membaca doa, mengangkat kedua tangan kita, dimulai dari mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'atik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa astighfirillahumma rabbitataha wa dimutaha wa diha subulaha wa mlaha binurika alladhi la yahwu wa syrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa hiha bima'rifatik wa mitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, untuk teman-teman jangan live dulu ya karena ada sesi dokumentasi. Dimohon untuk yang belum on kamera, segera untuk on kamera karena akan ada sesi dokumentasinya.
Oke, sudah. Syukran semuanya. Lagi. Itu dong. Aba-aba dong. Iya. Gak tau. Alfon. Gak tau kalau di foto dah. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Alfon ya. Ya, makasih teman-teman yang udah join. Jazakallah khair. Makasih banyak kakak Makasih panitia. Kak Naura. Ya kan Naura. Kasih Kak Naura. Afwan wa jazakillah khair. Aku izin live ya. Ya Kak, makasih ya Kak. Kasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh live kan? Dadah. Kasa curang banget bukan on cam dari tadi. Parah banget. Ya maaf ya. Tadi lagi ngerjain sesuatu guys. Tadi kayaknya belum ditutup pakai salam deh. Emang? Ya enggak? Tadi saya udah jawab salam dah. Bro, itu kan tadi kan aku Sebelum dokumentasi salam. Sebelum dokum. Belum. Oh, belum ya? Ya udah tutup dah. Ya lupa juga. Semangat, lemes banget sih. Bentar lagi buka nih. Sangat. Kita belum kenal. Tanya dah. Ada tiga orang. Hai. Halo. Jangan ajak berantem ya. Alen, Rere, Fatima. Oke, yuk. Halo Alenta. Rere. Biar kita saling kenal yuk, Rere. Rere tadi on deh, kayaknya. Parah banget. Ayo, on cam. Alenta on cam ya, Alenta. Tidak diterima di kolom chat. Ayo, langsung on cam. Waduh. Parah sih. Dia suruh on cam dia. Dia on cam dia. Gak on cam beliin bukaan. Ih, gak usah malu, Alenta. Aku malu juga dong. Dinda malu-maluin. Ayo, siapa namanya? Alenta. On cam aja yuk biar kita kenal gitu satu sama lain. Kalem. Dan kalau nggak kenal taruhan. Din kok pakai tanduk sih, Din? Ya salah maaf. Mau pakai bunga salah pencet. Tadi ngeliat gak sih ada bocil? Lihat. Ya Allah, malu banget dah. Kagak bisa diusir lagi. Hai Alenta, hai Fatima, hai Rere. On cam yuk. Ayo Re, on cam dulu Re. On cam Alenta dari SMP 1 ya? Wih. Ayo. Emang iya. Ayo Alenta. Iya, ada zoo-nya. Ada kebun binatang. Ya, wow. Hai Rere. Ini aku mau di hotel. Lagi jalan-jalan aku. Hai Rere. Armik dong. Ini aku di luar angkasa. Aku hilang. Alenta, ayo Alenta on cam. Fatimah, ayo on cam. Ya, nggak ada lucu. Din, kembaran. Aduh, aku jadi kakak jangan gitu dong, jangan buka kartu dong. Tapi ini lucu loh. Apa namanya? Ayo. Jangan sampai lupa nama binatang ya kalian. Kambing. Hah?
Kambing. Kambing. Koala. Nah, siapa tuh yang jawab? Wah. Din, fokus Din. Oh iya, iya. Kurang minum. Nanti tunggu bentar lagi ya. Ini Halo Rere. Fatima mana Fatima? Fatima Alenta. Halo Halo. Rere kelas berapa? Kelas 11, Kak. Kelas 11. Halo Kak Rere. Di mana tuh? Di Semanti. Gimana? Wah. Manti. Oh, Suwanti. Untung gak pakai S ya. Menjadi apa? Mantis. 13. Oh. Kak Hasna. Yoi. Re, jurusan apa, Re? IPS, Re. Nah, IPA, Kak. Jangan kakak, kita sama-sama kelas 11 ya. ya Kipo mukanya langsung pada berubah. Oh iya jelas. Seru kok seru. Alenta nih, Alenta. Alenta kita sama-sama loh sekolah di SMP 1. Ya Kak, dia nggak mau disamain sama kakak, gimana dong? Aku juga loh, hai Kak. Aku juga sekolah di SMP 1 loh, salam kenal. Kenapa malu? Kita cewek semua kok, tenang aja. It's okay guys. Lagi akhwat semua kan, sayang kalau tidak diperlihatkan. Ada Fatimah. Kak Fatimah kelas berapa? Aku kelas 10 Kak. Kelas 10. Di mana tuh sekolahnya? Di SMA Negeri 15 Depok Kak. Oh, 15. Insya Allah. Wow. Wah. Wah, kita beda 2. 15. Bisa IPS? Oh, IPS. Oh, IPS. MAN 15 Depok. Itu di mana? Emang ada ya? Baru Kak, baru. Aku angkatan pertama. Oh. Wah. Wow. Tepuk tangan. Wow. Impresif. Wow. Aku mau nanya dong, Fatimah. Ini itu ada Fa-nya itu kenapa tuh? Karena nama aku Fatimah aja udah. Jadi kayak nggak ada nama depannya gitu kan. Jadi aku tambahin aja. Oh gitu. Bener-bener cuma satu kata doang namanya. Iya. Oh. Orang bersyukur ya. NSD gampang nulisnya. Nggak usah panjang-panjang. Kalau iya. Baru mau bilang kayak gitu. Ya. Kan UNSD kan diituin ya. Pakai pensil gitu. Cuma nulisnya selesai. Apa topik apa? Gas. Masih pada semangat gak puasanya? Semangat lah ya, insya Allah. Bolong. Aku lagi bolong. 7. Belum apa sih? Oh, lagi nggak puasa. Alhamdulillah ya, nanti bayar bareng.
ya udah. Oke. Ini udah tahu muka gitu ya. Enggak sih, ini apa namanya? Biar kelihatan wajah aja gitu. Biar kalau ketemu di jalan tinggal manggil aja gitu ya. Oke, bener nggak Kak? Bener nggak Kak Asna? Ya. Ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena udah mau buka, jadi langsung live masing-masing ya. Terima kasih semua. Makasih. Oh iya, Pak. minggu depan jangan lupa hadir ya. Oke, Oke, syukran semua. Ya, syukran semua. Ya. Buka. Belum azan sih. Oh iya. Oke. Kan menu buat nanti gitu. Oke, siap. Oke, yang mau live pada live dan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh.